Selamat datang di channel Mekanik Gadungan. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberi tips bagi kalian yang akan membeli Yamaha Aerox yang Yamaha Aerox Old. Apa aja yang harus kalian pahami agar tidak mengeluarkan biaya ekstra pada saat kalian sudah membeli tapi kalian nggak tahu apa aja yang harus dicek. Yang pertama, hal yang biasa wajib kalian tahu ya surat lengkap pajak jalan kan itu wajib ya. Kalau kalian beli motor kalau pajaknya nggak jalan kan pengeluaran ekstra lagi. Terus kalian cek nomor rangka, sini nomor rangka, biasa nomor mesin ada di bawah sini, ini nomor mesin. Terus oh ya tadi pajak surat lengkap pertama. Yang kedua, mesinnya nggak ada bocor juga di bagian ini juga bukan bekas bongkaran. Misalkan kalau mesinnya ada oli misalkan udah pernah bongkar kan kalian harus mengeluarkan biaya ekstra buat perbaikannya kan lumayan. Jadi mending main aman beli motor yang nggak ada olinya sama sekali, itu lebih aman. Oke, itu terus berikutnya apa kalau buat motor Aerox khususnya kalian juga harus cek speedonya. Soalnya ini kalau Aerox itu penyakit umumnya ini ngeblur ini. Ya lama-lama kayak ada lingkaran di sini. Lingkaran lama-lama coklat lama-lama nggak kelihatan. Nah, itu servisnya lumayan juga kalau misalkan ganti cartridge-nya aja sekitar 200.000. Kalau ganti speedonya ya mahal 700. Oh iya, kilometer juga kalian lihat ini kan 40.000, nggak terlalu tinggi. Jangan beli motor misalkan yang 70.000 50.000 ke atas, itu saya sarankan jangan beli, karena motor itu ada umurnya kan. Setiap spare part CVT, terus misalkan dia ring seher ini itulah banyak perintilannya kan ada umurnya. Misalkan kalau kilometernya ketinggian, umurnya udah bentar lagi udah pendek, itu udah bentar lagi rusak lah. Terus berikutnya apa ya? Berikutnya juga kaki-kaki biasa, depan dilihat, di belakang ada bocor apa enggak. Terus selanjutnya ban juga kalau kalian beli motor Aerox pastiin bannya, nah ini kan ya lumayan tebal, pastiin bannya ya barulah, nggak botak banget gitu, nggak botak banget. Soalnya kalau Aerox bannya mahal. Kalau yang belakang yang tipe bawaan motornya IRC itu 400.000, 420 yang belakang aja tuh. Kalau yang depan
yang depan bawaan motornya juga yang IRC juga ini 300.000. Jadi kalau kalian beli Aerox bannya udah botak semua depan belakang, siap-siap keluarin dana kalian 700.000 buat ganti bannya aja. Kalau misalkan nih contoh ini, nah ini contoh ban Aerox yang udah botak ini, yang depan ini udah nggak simetris, yang nggak simetris lah bannya, ini udah nggak enak dipakai ini ban depan kalau dipakai jalan belok, misalkan belok ini udah nggak enak, udah oleng, nggak stabil. Gantinya berapa? Ini 300.000 yang depan, kalau yang belakang 400. Makanya kalau beli Aerox diwajibkan bannya itu udah ya minimal masih layak pakai. Nah, masih layak pakai. Dilihat juga tahun pembuatan bannya kan ada. Tahun pembuatan ban ada di sinilah, di sekitar ring, dicari. Jangan sampai udah kelamaan, misalkan udah 5 tahun ke sana, 5 tahun ke belakang kan, wah, walaupun bentuknya masih bagus, misalkan bentuknya masih bagus, tapi udah 5 tahun ke belakang bannya, itu tetap wajib harus ganti. Karena apa? Karet kan ada umurnya, ban ada umurnya lah, berapa tahun, 5 tahun. Kalau udah lebih dari 5 tahun mah keras. Kalau udah keras kan licin di jalan. Ya ini dicek juga bagian ini ya biasa. Terus bagian ini juga biasanya kalau orang ya beli itu selalu dipegang ada oli apa enggak di sini nih, di knalpot, lubang knalpot. Misalkan ada oli berarti ngebul motornya. Terus cek juga bagian pengereman. Setelannya ini maju banget apa enggak. Misalkan maju ke sini ada 3 cm ke depan, berarti kampas remnya udah habis. Kalau yang belakang. Terus juga kalau Aerox apalagi ya, kalau Aerox juga kalian cek bagian lampu. Jangan ya, misalkan kalau anak muda mah ya beli yang udah dimodif, dikasih lampu-lampu di dalam, kan ada lampu apa nggak tahu itu, udah dimodif lah, berarti kan udah dilepas ininya, udah dilepas mikanya. Kalau menurut anak muda ya nggak apa-apa, nggak masalah sih, cuman menurut pribadi saya mah jangan beli motor yang udah dimodif lampunya. Kebanyakan kalau yang udah dibuka si mikanya, apalagi kayak sekarang musim hujan, pasti ngembun, di dalamnya ngembun. Jadi kalau menurut saya mah beli yang belum pernah dibuka. Yaitu selera masing-masing sih. Ada yang suka udah modif, kalau saya mah suka yang belum dibuka. Terus selanjutnya cek bagian komstir lah. Bagian komstir motor ini diusahakan kalau beli motor Aerox komstirnya itu nggak parah banget, nggak oblak gitu, nggak oblak parah. Karena dari pengalaman saya beli yang oblak parah itu kena sampai segitiganya,
sampai segitiganya itu kena. Jadi bukan cuman komstirnya aja yang rusak, si segitiganya juga kena dalam, luka lah. Luka dalam itu walaupun diganti komstirnya baru itu tetap nggak enak, tetap bunyi cetok tetap bunyi. Kalau di bagian shock mah ya cuman cek bagian ini aja sih, bagian as yang krum ini, as shocknya aja. Kalau misalkan ada lecet, nah itu patut dipertimbangkan karena harganya kan lumayan juga. Ini kalau satu biji aja 150-an kalau yang asli, kalau dua kan 300. Dan komstir yang harus ya diwaspadai kalau beli Aerox itu, harus diusahakan jangan rusak, jangan bunyi jetok-jetok. Kalau perlu pas belinya itu dicobain sama pemiliknya, enak nggak ini kaki sama komstir, enak nggak. Terus bagian yang harus dicek, bagian yang harus dicek juga di sini. Kalau Aerox itu ada penyakit umumnya, itu kode-kode juga di sini. Kode 12, kode 42, kode apa kan. Di sini biasanya bukan odo, tapi kode rusak di sini. Wah, itu menurut saya jangan dibeli karena kan pengeluaran ekstra lagi. Kalau kode 12 biasanya harus ganti spool, harus ganti ini apa ya namanya, kalau motor ini bukan spool sih namanya ya, pokoknya itulah lilitan di sini yang ada magnetnya. Itu sekitar, kalau kode 12 itu diganti sama spoolnya yang kabel panjang itu mahal, sekitar 900.000 atau 700 gitu. Kalau kode 12 itu bisa mati di jalan juga. Dicek bagian-bagian kabel ini nih, kabel yang ke spoolnya ini nih, yang ada rumahnya ini, dilihat udah ada solasi apa belum. Kalau udah itu kayaknya pernah kode 12 di sini, di kabel yang masuk ke mesin itu, ke spool ini dicek, pastiin ya nggak ada oli. Radiator dicek ada kebocoran apa enggak. Kalau radiator kan kalau ada bocor kelihatan ada air di sini, ada air kalau bocor. Apalagi ya udah, kalau misalkan semua udah dicek, paling dicobain motornya sama pemiliknya, dicoba enak nggak mesinnya, suara mesinnya dihidupin, berisik banget apa enggak. Kalau udah nggak berisik baru kalian cobain motornya. Kalau udah dicobain ya nego harga, berapa harga yang cocok di antara kedua belah pihak. Cukup sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang masih bingung beli motor Aerox itu apa aja nih yang dicek. Terima kasih.